Ku beri kejutan surat PKH dan gugatan cerai untuk suamiku tepat di acara ulang tahun perusahaan. Ku permalukan dia dan sekretarisnya yang sok cantik itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi masih basah oleh embun. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, dan matahari perlahan menyembul di balik pepohonan, mengintip malu dari sela-sela tirai kamar yang belum terbuka. Rini terbangun lebih awal, seperti biasa. Ia tidak butuh alarm untuk membuatnya bangun. Tubuhnya sudah terbiasa bergerak sendiri ketika adzan subuh baru saja berkumandang dari masjid kecil di ujung gang rumah mereka. Ia duduk di sisi ranjang, memandangi sosok suaminya yang masih terlelap. Napas Fajar teratur, tenang, dan wajahnya bersih. Tampak damai seperti bayi yang tak berdosa. Namun entah mengapa, akhir-akhir ini, Rini merasa wajah itu semakin asing baginya. Ia tak tahu pasti sejak kapan, tapi jarak antara mereka makin lebar. Seperti ada tembok tak kasat mata yang membatasi pelukan dan tatapan mata mereka. Dengan hati-hati, Rini bangkit dari tempat tidur, menyibakkan selimut agar tak mengganggu tidur suaminya. Ia melangkah ke kamar mandi, berwudu, lalu menunaikan sholat subuh dalam diam. Seusai berdoa, ia menatap foto kecil di dinding kamar. Dirinya dan Fajar mengenakan pakaian pengantin 5 tahun lalu. Senyuman mereka masih utuh di bingkai itu, tapi sekarang seperti lukisan usang yang tak lagi menghangatkan hati. Rini mengenakan daster sederhana warna biru tua, lalu segera menuju dapur. Dapur itu tidak besar, hanya cukup untuk satu orang bergerak. Kompor gas satu tungku, rak piring yang mulai berkarat, dan kulkas kecil sumbangan dari mertuanya 5 tahun silam. Tapi semua tertata rapi, bersih, dan selalu wangi karena Rini rajin menabur bunga kering dan kapur barus di sudut-sudutnya. Ia menanak nasi, menumis kangkung dengan sambal terasi, dan menggoreng telur. Masakan sederhana tapi selalu disajikan dengan cinta. Ia tahu Fajar bukan tipe yang menuntut makanan mewah, tapi entah kenapa akhir-akhir ini Fajar sering tidak menyentuh sarapan yang ia sediakan. Alasannya selalu sama. Terburu-buru, rapat pagi, atau perut sedang tidak enak. Sambil memasak, Rini menyiapkan bekal di dalam kotak makan. Nasi, sayur, telur dadar, sambal, dan potongan timun. Ia menambahkan 2 potong kerupuk udang yang digorengnya semalam. Sambil menutup bekal itu, ia berkata dalam hati, "Semoga kamu makan hari ini, Fajar. Jangan terlalu capek di kantor." Jam dinding menunjukkan pukul 6. Ia kembali ke kamar, menggoyangkan pelan tubuh Fajar. "Mas, bangun, sudah jam 6, ucapnya lembut. Fajar bergumam pelan, menepis tangan Rini tanpa membuka mata. "Mas, ayo mandi, biar nggak telat. Aku udah masak, bekal juga udah siap." Fajar membuka mata setengah, lalu memalingkan wajahnya ke arah dinding. "Lembur semalam. Capek banget," gumamnya. "Kamu aja yang berisik tiap pagi." Rini menahan napas. Ia ingin menjawab, tapi ditahannya. Ia memilih diam, berdiri sejenak, lalu melangkah ke lemari, mengambil handuk suaminya dan meletakkannya di atas ranjang. "Kalau udah siap, handuknya di sini, Mas," katanya singkat lalu keluar dari kamar. Ia menyiapkan baju kerja Fajar, menyetrikanya sebentar dengan setrika arang karena listrik semalam sempat padam. Setelah semua siap, Rini duduk di kursi ruang tamu, mengelap meja, lalu melihat ponselnya. Tak ada pesan, tak ada kabar. Bahkan ucapan selamat pagi dari Fajar pun sudah lama hilang dari daftar notifikasi. Setengah jam kemudian, Fajar keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, tubuh hanya dibalut handuk, wajah tanpa senyum. "Baju kerja udah disiapin di gantungan, Mas," ucap Rini pelan. Fajar tidak menjawab. Ia hanya mengambil bajunya, berganti pakaian, lalu keluar kamar sambil menyisir rambutnya. "Ini bekalnya, Mas. Aku taruh di tas kerjamu ya?" tanya Rini lagi. Fajar menatap bekal itu sekilas, lalu mendesah. "Gak usah. Aku makan di kantor aja. Jangan ribet-ribet bikin bekal." "Kenapa? Kan kamu suka telur dadar?" "Aku udah bilang, Rin. Aku males bawa-bawa bekal. Di kantor juga banyak makanan." "Udah, ya." Rini terdiam, tangannya masih memegang kotak makan itu.
Ia menatap suaminya yang kini sedang sibuk memeriksa ponselnya. Wajahnya terlihat tegang. Sesekali mengetik dengan cepat. Mas, minggu depan kita ada undangan tahlilan di rumah Bu Rati. Kita datang ya. Fajar hanya mengangguk samar tanpa mengangkat kepala. Mas. Rin, aku sibuk. Jangan ganggu dulu. Rini mematung. Seolah suaminya bukan lagi orang yang dulu sering mengelus rambutnya sebelum tidur. Bukan lagi pria yang dulu memeluknya erat saat mereka menangisi anak pertama mereka yang meninggal karena infeksi paru-paru. Kini, Fajar adalah orang asing yang tinggal di rumahnya. Tidur di ranjang yang sama, tapi jiwanya entah di mana. Setelah sarapan sendiri, Rini mencuci piring, mengepel lantai, lalu membuka aplikasi jualannya di ponsel. Ia berjualan bumbu dapur dan snack homemade lewat media sosial. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk beli beras dan bayar air. Ia menikmati usahanya itu, walau kadang merasa kesepian. Desi, sahabatnya sejak kuliah, mengirim pesan. Pagi, Rin. Lo kuat banget ya. Gue liat story temen kantor lo, Fajar pergi dinner bareng cewek dari kantor. Cakep, tapi, bukan lo. Rini menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia cepat-cepat membalas. Makasih Des, nanti gue cerita ya. Gue masih masak. Ia tidak ingin terlihat lemah. Setidaknya tidak sekarang. Ia masih ingin percaya bahwa semua ini bisa diselamatkan. Tapi setiap hari, setiap pagi yang sama, ia makin kehilangan harapan. Sore hari, Fajar belum juga pulang. Rini menunggu sambil menjahit baju pesanan tetangganya. Ia mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Ia menatap jam dinding, pukul 8 malam. Ia tahu suaminya tidak sedang lembur. Akhir-akhir ini Fajar sering membawa mobil keluar kota, padahal perusahaan hanya cabang regional. Ia curiga, tapi belum berani menanyakan. Suatu kali, Fajar pulang dengan lipstik samar di kerah baju putihnya. Saat Rini bertanya, Fajar hanya tertawa. Itu mungkin bekas Mbak Wati di kantor. Dia suka gitu kalau bercanda. Kamu parno amat. Rini hanya bisa mengangguk. Ia terlalu takut untuk mendengar kebenaran. Malam itu, Rini tidur lebih dulu. Matanya bengkak karena terlalu sering menyeka air mata. Ia merasa bodoh, tapi ia juga masih cinta. Pagi berikutnya, semua terulang. Suasana yang sama. Wajah yang sama. Jawaban yang sama. Hati yang makin hampa. Hari Minggu, Rini mencoba mencairkan suasana. Mas, aku bikin soto ayam nih. Yuk, kita sarapan bareng. Lagi gak selera? Mas. Aku lagi pusing. Rin, kamu ngerti gak sih? Kalau pusing, aku bisa bantu. Bantu? Kamu bisa bantu apa? Rin? Jualan bumbu dapur Diwa? Gitu? Perkataan itu seperti pisau di dada Rini. Ia terdiam. Napasnya tercekat. Fajar bangkit dari kursi, membawa ponselnya dan keluar rumah tanpa pamit. Rini menatap punggung suaminya yang menjauh. Hatinya remuk tapi tak punya tempat untuk mengaduh. Malamnya, Rini duduk sendiri di teras. Di tangannya, selembar kertas fotokopi akta kelahiran anak mereka yang sudah tiada. Ia merindukan masa-masa ketika mereka masih saling menggenggam tangan. Ia merindukan pelukan Fajar, tatapan penuh cinta, dan percakapan hangat sebelum tidur. Sekarang, rumah itu sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan, menemani air mata yang tak kunjung kering. Ia menatap langit malam yang gelap. Tak ada bintang. Seperti hatinya. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Rini mulai mempertanyakan, apakah ia masih punya tempat di hati suaminya? Ataukah ia sudah digantikan oleh seseorang yang lebih muda, lebih cantik, lebih menarik, tapi tak pernah setia seperti dirinya? Suara ponsel yang bergetar di atas meja kayu itu tidak segera diangkat oleh Fajar. Ia sibuk berdandan di depan kaca, merapikan kemeja biru tua dengan tangan cekatan, sesekali menyemprotkan parfum yang baru beberapa minggu lalu dibelinya tanpa sepengetahuan Rini. Aromanya tajam, mahal, dan asing bagi hidung Rini. Biasanya, Fajar hanya memakai minyak wangi merek lokal pemberian ibunya. Tapi sekarang, semua mulai berubah. Rini memperhatikan dari ambang pintu. Tatapannya tidak seperti dulu lagi.
Tidak ada senyum tulus saat melihat suaminya bersiap ke kantor. Yang ada kini adalah pertanyaan demi pertanyaan yang mengendap di benaknya. Kenapa Fajar sekarang lebih peduli pada penampilan? Kenapa rambutnya selalu disisir rapi padahal dulu sering acak-acakan? Dan kenapa ia sering menyembunyikan layar ponsel saat ada pesan masuk? Mas, ponselnya bunyi tuh, ucap Rini perlahan. Fajar menoleh sekilas, lalu cepat-cepat mengambil ponsel itu dan membacanya sambil membelakangi Rini. Ia terlihat mengetik balasan dengan ekspresi berbeda, sedikit tersenyum, sedikit malu-malu. Sesuatu yang tak pernah lagi ia tunjukkan pada istrinya sendiri. Rini memerhatikan detail itu. Jantungnya seperti dipelintir. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, perempuan yang terlalu cepat menuduh akan selalu kalah di mata laki-laki. Maka, ia memilih menyimpan semua kecurigaannya, menumpuknya di dada seperti bara yang pelan-pelan menyala. Beberapa hari berlalu. Perubahan Fajar makin terasa. Pulang semakin larut, alasan lembur makin sering. Kadang ia menginap di kantor tanpa memberi kabar. Padahal jarak dari kantor ke rumah tak sampai 1 jam perjalanan. Yang lebih menyakitkan, ia bahkan tidak lagi meminta dibuatkan bekal. Sesekali, Rini tetap membuatnya, berharap Fajar tersentuh. Tapi bekal itu selalu kembali utuh. Kadang dibuang, kadang dibiarkan membusuk di dalam tas kerja. Puncaknya terjadi saat malam Jumat, hari yang biasanya digunakan Rini dan Fajar untuk membaca Yasin bersama, kebiasaan yang sudah mereka lakukan sejak awal menikah. Tapi malam itu, Fajar pulang lewat tengah malam. Matanya merah, bukan karena lelah, tapi seperti orang yang terlalu lama duduk di ruangan gelap. Wajahnya kusut, dasinya longgar, dan aroma tubuhnya seperti campuran antara parfum wanita dan asap rokok. Rini menunggunya di ruang tengah, mengenakan mukena, duduk di atas sajadah yang sudah dingin. Ia menatap suaminya yang membuka pintu dengan langkah gontai. "Mas," panggilnya pelan. Fajar mendongak sebentar, kemudian melambaikan tangan seperti menolak bicara. "Capek banget. Besok aja ngomongnya. Ini malam Jumat, Mas. Kita biasanya." "Rin, tolong jangan ganggu dulu. Aku capek. Aku pengen tidur." Nada suaranya tinggi. Tidak seperti Fajar yang dulu. Rini menggigit bibir. Matanya panas, tapi tak dibiarkannya air mata tumpah. Ia menunduk, menatap sajadahnya, lalu berdiri perlahan dan melipat mukena dengan tangan gemetar. Tak ada ucapan lagi malam itu. Hanya hening yang menyayat di antara mereka. Keesokan harinya, saat sedang menyapu halaman depan, Rini melihat Fajar meninggalkan rumah tanpa pamit. Biasanya, walau dingin, Fajar selalu berpamitan. Tapi pagi itu, ia langsung masuk ke mobil, membanting pintu dengan kasar, dan melaju kencang. Rini hanya bisa mematung. Sapunya terhenti di tengah gerakan. Beberapa jam kemudian, saat sedang mencuci piring, ponsel Rini berbunyi. Pesan dari sahabatnya, "Desi. Rin, maaf kalau ini menyakitkan, tapi aku lihat sendiri tadi Fajar masuk ke kafe di Sudirman sama perempuan muda. Mereka mesra banget, pegang tangan, ketawa-ketawa. Bukan cuma kolega. Rin, maaf banget." Rini terdiam. Tangan yang sedang menggosok piring terkulai. Air sabun menetes ke lantai. Dadanya terasa sesak. Tapi lagi-lagi, ia tidak menangis. Air matanya seperti enggan keluar. Yang ada hanya sakit yang perlahan menumpuk, membatu di dada. Malam itu, saat Fajar tidur, Rini memberanikan diri membuka ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Ia tahu itu salah, tapi hatinya terlalu penuh untuk diredam. Dengan jari gemetar, ia membuka galeri, lalu melihat folder bernama Priv. Di dalamnya, foto-foto selfie seorang wanita cantik berambut panjang, mengenakan gaun ketat dan make-up tebal. Ada juga foto mereka berdua di restoran, foto tiket hotel, dan beberapa voice note dengan nada manja. Satu pesan membuat Rini nyaris roboh. "Mas, aku kangen banget. Besok jangan lupa janji kita ya. Aku pengen kita bisa tinggal bareng. Bosen deh lihat istri Mas yang kampungan itu, pasti dia gak ngerti gaya hidup kayak kita." Kalimat itu menusuk lebih dari ribuan peluru. Rini menutup ponsel perlahan. Ia tak tahu harus tertawa atau menangis. Yang ia tahu, hatinya sudah tak utuh lagi malam itu. Keesokan paginya, ia mencoba bersikap biasa.
Ia tidak ingin Fajar tahu bahwa ia sudah mengetahui semuanya. Ia masih menyajikan sarapan, masih menyambut Fajar dengan senyuman, walau tubuhnya serasa ingin roboh. Namun Fajar malah semakin menjadi. Ia mulai terang-terangan menghindari sentuhan Rini. Bahkan saat Rini ingin mengelus pundaknya, Fajar langsung menepis tangan istrinya. "Rin, tolong ya. Jangan manja. Aku lagi banyak pikiran." "Mas, aku cuma mau." "Aku udah capek, Rin. Tiap hari kamu nanya, nuntut, curiga. Kamu gak ngerti perasaan aku. Kamu tuh istri, bukan detektif." Ucapan itu membuat Rini tertunduk. Tapi kali ini, ia tidak hanya tertunduk. Di dalam hatinya, ada yang berubah. Bukan hanya luka, tapi juga tekad. Tekad untuk tidak terus-menerus diinjak harga dirinya. Hari demi hari berlalu, Rini memperhatikan gelagat Fajar yang makin jauh. Bahkan ketika mereka menghadiri pengajian keluarga besar, Fajar duduk berjauhan dan lebih sibuk dengan ponselnya. Saat Rini mendekat, Fajar bangkit dan berdalih ingin mencari angin. Bahkan ibunda Rini sampai bertanya dengan lembut, "Rini, kamu baik-baik saja, nak?" Rini hanya tersenyum. "Aku baik, Bu." Padahal hatinya compang-camping. Hingga suatu hari, Fajar lupa membawa dompet. Rini mencoba menyusul ke kantor. Ia tidak biasa datang ke sana. Tapi ia hafal rute karena pernah satu kali mengantar makanan. Saat sampai di lobi, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Fajar sedang tertawa lepas bersama seorang wanita cantik berseragam kantor yang ketat. Wanita itu menyentuh lengannya dengan genit. Dan Fajar tidak menolak. Justru membalas dengan candaan. Mereka seperti pasangan. Rini berdiri beberapa meter dari mereka. Mungkin kalau ia tidak sedang hancur, ia akan berteriak. Tapi kali ini, ia hanya berdiri diam. Ia menatap Fajar dalam diam. Sampai akhirnya Fajar sadar, dan wajahnya pucat seperti kertas. "Rin, kamu ngapain di sini?" Rini tersenyum, menahan air mata. "Dompet kamu ketinggalan, Mas. Aku antar." Wanita di samping Fajar ikut bicara. "Oh, ini istri Mas Fajar ya? Cantik, ya?" Nada suaranya mengejek. Pandangannya menusuk. Fajar buru-buru mengambil dompet dari tangan Rini. "Rin, pulang aja. Aku lagi sibuk." Rini mengangguk. Tidak berkata apa-apa. Tapi di balik senyumnya, ia sudah menyiapkan sesuatu yang bahkan Fajar tak akan pernah lupakan seumur hidupnya. Namanya Anissa. Usianya 25 tahun, tubuh ramping, kulit terang, dan penampilan selalu modis. Ia baru 6 bulan bergabung di kantor tempat Fajar bekerja, sebagai sekretaris pribadi direktur, tapi anehnya, justru lebih sering bersama Fajar. Rini pertama kali mendengar nama itu dari pesan suara yang tanpa sengaja terdengar saat Fajar menerima telepon malam hari. "Hehe, Mas Fajar, jangan lupa ya janji kita besok. Aku udah siap dandan cantik nih. Tapi jangan bilang-bilang ke istri kamu, nanti gagal maning dong." Suara perempuan itu terdengar centil, berani, dan tak tahu malu. Rini yang waktu itu sedang membereskan cucian malam, sontak terdiam. Ponsel Fajar waktu itu tertinggal di atas meja dapur ketika ia ke kamar mandi. Rini tidak berniat menguping. Tapi suara notifikasi dan suara perempuan itu otomatis terdengar jelas karena speaker ponsel aktif. Ia tidak menyentuh ponsel itu. Ia juga tidak mencoba membuka atau memeriksa. Ia hanya berdiri terpaku sambil menatap cucian yang setengah kering di tangannya. Perasaan sakit yang samar-samar selama ini ia tahan, kini mulai mekar menjadi amarah yang pelan-pelan tumbuh. Keesokan harinya, Rini memberanikan diri bertanya saat sarapan. "Mas, siapa Anissa?" Fajar yang sedang menyuap bubur ayam langsung menghentikan sendoknya. "Hah? Anissa? Aku cuma nanya." Wajah Fajar berubah. Tegang. Ia mencoba menyembunyikannya dengan tertawa kecil. "Anissa? Oh, sekretaris baru di kantor. Kenapa? Kelihatannya dekat banget ya sama Mas." Fajar meletakkan sendok dengan suara sedikit keras. "Rin, kamu mulai aneh-aneh lagi. Cuma karena satu nama, kamu curiga?" "Aku cuma tanya," jawab Rini lembut, mencoba menahan diri. "Kerjaan aku lagi banyak. Jangan ditambah stres karena pertanyaan gak penting, ya?" "Baik, Mas."
Hari-hari berikutnya, nama Anissa makin sering terdengar. Dari obrolan tetangga yang pernah melihat Fajar mengantar seorang perempuan ke kos-kosan dekat kampus, dari cerita Desi yang diam-diam punya teman di kantor Fajar, bahkan dari sopir ojek online langganan Rini yang tanpa sadar bercerita pernah mengantar Pak Fajar dan sekretarisnya ke villa di Lembang dalam satu perjalanan malam. Rini menyimpan semuanya. Ia mencatat, menuliskan tanggal, membuat daftar. Ia mengarsipkan bukti, menyalin tangkapan layar pesan yang tak sengaja dilihat, dan menyimpan foto-foto yang dikirim oleh Desi. Satu hal yang tak ia lupakan, ekspresi Anissa saat mereka bertemu pertama kali di kantor Fajar. Wajahnya cantik, dengan make-up sempurna. Bibirnya merah menyala, gincunya mahal, dan bajunya ketat seperti disengaja untuk menarik perhatian pria. Anissa menyapa Rini waktu itu dengan senyuman yang terlihat sopan tapi sebenarnya menyakitkan. "Hai, Kak Rini ya? Senang sekali bisa ketemu langsung. Mas Fajar sering cerita lo soal kakak." "Cerita apa?" tanya Rini saat itu dengan nada datar. "Oh, katanya kakak orangnya baik banget, sederhana, hehehe, beda jauh sama teman-teman kantorku." Rini hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia merasa dihina habis-habisan. Kalimat Anissa itu terdengar seperti sindiran, "Kamu terlalu biasa untuk suami kamu yang luar biasa." Dan benar saja, sejak pertemuan itu, Anissa makin terang-terangan. Rini beberapa kali melihat Instagram Anissa, dan walau akunnya privat, ia sempat menemukan akun satunya yang terbuka. Di sana, Anissa mengunggah foto-foto tidak langsung, tapi penuh kode. Misalnya foto 2 gelas wine dengan caption, "Ditemani seseorang yang istimewa malam ini." Atau foto tangan laki-laki sedang menggenggam setir mobil yang sangat mirip dengan mobil Fajar. Rini tidak butuh pengakuan untuk tahu bahwa perempuan itu memang punya hubungan khusus dengan suaminya. Namun, Fajar tak pernah jujur. Setiap kali Rini mencoba bicara, Fajar selalu punya alasan. "Rin, kamu terlalu banyak nonton sinetron. Sekretaris kok dikira selingkuhan? Jangan kayak orang kampung deh. Di kantor itu biasa ada kedekatan profesional. Jangan rusak rumah tangga kita hanya karena rasa curiga kamu yang gak berdasar." Rini hanya mendengarkan. Tapi batinnya berteriak. Ia ingin menjerit, ingin menampar wajah suaminya sendiri. Tapi ia tahu, saat ia bertindak emosional, ia akan kalah. Maka ia menahan semuanya. Namun tubuh tidak bisa selalu berbohong. Di suatu malam, Rini tiba-tiba pingsan di dapur. Ia kelelahan, kehabisan energi, terlalu banyak memendam. Fajar membawanya ke klinik terdekat. Tapi bahkan di saat Rini terbaring lemah, Fajar tetap sibuk dengan ponselnya. Tidak ada genggaman tangan, tidak ada pelukan khawatir, tidak ada doa pelan di telinga seperti yang dulu biasa ia ucapkan saat Rini sakit. Rini hanya bisa menatap langit-langit kamar rawat sambil mengingat masa-masa ketika Fajar dulu berjanji akan selalu melindunginya. Janji itu kini terdengar seperti lelucon. 2 hari setelah ia pulang dari klinik, Rini duduk di kamar, membuka lembaran-lembaran foto dan bukti yang ia kumpulkan. Di salah satu foto, tampak Fajar dan Anissa duduk bersebelahan di restoran Jepang, tertawa, dan saling menyuapi. Hatinya kembali teriris. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya berbisik pelan, nyaris seperti sumpah. "Kalau Mas pikir aku nggak tahu, Mas salah. Aku tahu semuanya. Dan aku akan buat Mas tahu. Rasanya dihancurkan oleh orang yang paling kamu percaya." Lalu ia menutup album itu, menyimpannya di laci rahasia yang terkunci. Malam itu, Fajar pulang jam 11 malam. Wajahnya segar, bahkan sempat bersiul kecil. Rini sudah di ruang tamu, mengenakan piyama dan duduk dengan buku catatan di tangan. "Kamu belum tidur?" tanya Fajar santai. Rini tersenyum. "Belum. Nungguin Mas." "Ngapain?" "Pengen ngobrol. Tapi kayaknya Mas capek, ya?" Fajar tertawa pelan. "Iya, rapat panjang tadi. Besok aja, ya?" Rini mengangguk. "Besok." Dan dalam hati, ia berkata, "Besok. Tapi bukan sekadar ngobrol. Besok aku akan mulai tunjukkan siapa aku sebenarnya." Jam dinding di ruang tamu berdetak lambat. Malam itu sunyi. Hanya suara tikus kecil di atap yang sesekali memecah kesepian. Rini duduk sendirian di ruang kerja kecil yang dulunya mereka pakai bersama saat masa awal pernikahan.
Di atas meja kayu itu, berserakan bukti-bukti yang selama beberapa minggu ini ia kumpulkan. Foto, struk hotel, print tangkapan layar percakapan, nama tempat makan, hingga screenshot akun media sosial Anissa. Tangannya gemetar saat menyusun semua itu ke dalam map coklat. Ia tidak pernah berpikir akan melakukan hal seperti ini pada suaminya sendiri. Tapi nyatanya, jika ia terus diam, maka harga dirinya akan terus diinjak-injak seperti keset. Ia menatap ponsel di tangannya. Di layar tertera nomor kontak seorang teman Desi yang bekerja sebagai staf di kantor hukum. Ia butuh saran. Ia butuh tahu caranya agar bisa melawan tanpa membuat kegaduhan. "Halo, Mbak?" Suara perempuan di seberang terdengar ramah. "Mbak, saya Rini, temannya Desi. Saya mau tanya-tanya soal hukum rumah tangga." "Oh, iya Mbak Rini. Tenang, silakan. Pelan-pelan aja ceritanya." Butuh hampir 1 jam untuk Rini menjelaskan. Mulai dari perubahan sikap Fajar, kehadiran Anissa, semua bukti yang ia kumpulkan, dan keinginannya untuk menggugat cerai tanpa membuat skandal dulu. Kalau semua bukti valid, Mbak bisa ajukan gugatan kapan saja. Tapi saya sarankan sabar sedikit. Kita buat posisinya lemah dulu di mata hukum, terutama kalau dia terbukti selingkuh secara terang-terangan. Rini mengangguk. "Saya nggak mau gegabah. Tapi saya juga nggak mau diam. Boleh saya bantu carikan notaris yang amanah? Kita bisa siapkan dokumen dari sekarang." Rini menghela napas. "Iya, tolong banget. Saya akan bayar, asal semua ini bisa beres." Malam itu, Rini mulai menulis surat gugatan dengan bantuan dari orang hukum yang direkomendasikan. Bukan surat kemarahan, tapi surat pernyataan resmi dari seorang istri yang sudah kehilangan hak dan martabatnya sebagai pasangan sah. Pagi harinya, Fajar seperti biasa, tergesa-gesa, dingin, dan nyaris tak bicara. Rini menyambutnya dengan senyum. Ia menyiapkan kopi dan roti bakar dengan selai coklat kesukaan Fajar, meski tahu semua itu mungkin tidak akan disentuh. "Mas, hari ini pulang jam berapa?" tanya Rini dengan nada lembut. "Gak tahu. Bisa malam." Lembur lagi. Fajar diam. Lalu berkata pelan, "Ada urusan." Urusan itu sudah Rini hafal. Ia tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk, mencium punggung tangan Fajar yang bahkan tidak sempat menatap matanya. Setelah pintu tertutup, Rini cepat-cepat membuka catatan. Ia sudah mengatur waktu dengan Desi. Hari ini, mereka akan mengintai Fajar secara langsung. Desi menjemputnya dengan mobil pinjaman dari saudaranya. Mereka menyamar, mengenakan kacamata hitam dan kerudung lebar. Rini bahkan membawa kamera kecil yang biasa ia gunakan untuk memotret produk jualannya. Mereka menunggu di seberang kantor Fajar, di dalam mobil, sejak pukul 10 pagi. Hampir 2 jam tidak ada pergerakan. Namun sekitar pukul 1 siang, Fajar terlihat keluar dari gedung bersama Anissa. Keduanya tertawa, berjalan santai, lalu masuk ke mobil putih yang sama dengan mobil Fajar. "Lihat kan?" desis Desi. Rini menggigit bibir. Ia mengarahkan kamera, membidik dengan hati-hati, dan memotret dari kejauhan. Lalu mereka mengikuti mobil itu dari belakang. Perjalanan membawa mereka ke sebuah restoran semi-outdoor di daerah Dago Atas. Restoran romantis, sepi, dengan pemandangan kota dari ketinggian. Tempat yang jelas tidak cocok untuk sekadar rapat kerja. Fajar dan Anissa memilih meja di balkon. Mereka terlihat akrab. Sesekali tertawa, sesekali Anissa menyentuh tangan Fajar, bahkan sempat menyandarkan kepala ke pundaknya. Klik, klik, klik. Setiap momen diabadikan Rini dengan perasaan hancur. Tapi anehnya, ia tidak menangis. Ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Mungkin karena ia merasa, ini bukan tentang cinta lagi. Ini tentang harga diri. Setelah hampir 2 jam, pasangan itu meninggalkan restoran dan menuju arah hotel bintang 3 tidak jauh dari situ. Rini dan Desi hanya bisa mengikut dengan jarak aman. "Dia benar-benar nggak tahu malu," gumam Desi. Rini diam. Ia tidak mengumpat, tidak marah-marah. Tapi matanya tajam. Bahkan lebih tajam dari sebelumnya. 2 hari kemudian, ia bertemu kembali dengan pengacara. Semua bukti dipindahkan ke flash disk. Surat gugatan direvisi. Dan ia juga mulai mencari tahu data program Keluarga Harapan, PKH,
dari Kementerian Sosial. Bukan karena ia butuh bantuan, tapi sebagai sindiran menyakitkan. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa seorang istri yang diperlakukan seperti sampah berhak meminta bantuan negara, meski ia sebenarnya mampu. Kalau Mas Fajar memperlakukan saya seperti bukan siapa-siapa, maka saya akan hidup seperti bukan siapa-siapa. Tapi nanti, saat dia tahu semua ini, dia akan paham siapa sebenarnya yang dia buang. Sore itu, Rini berdiri di depan cermin. Ia mengenakan gamis merah marun, berdandan tipis, dan membiarkan rambutnya tergerai pelan dari balik kerudung yang ia ikat sederhana. Wajahnya tampak tenang. Tapi sorot matanya bukan lagi wanita yang rapuh. Fajar pulang lebih awal malam itu. Mungkin karena ingin berpura-pura. Atau karena merasa aman. Namun Rini hanya menyapanya dengan senyum. Ia tak bicara banyak. Hanya menyuguhkan teh hangat, lalu kembali ke kamar. Ia tidak ingin terlibat perdebatan. Karena di dalam hatinya, ia sedang menyusun skenario paling elegan untuk menjatuhkan dua orang yang menghancurkan hidupnya. Dan dalam diam, Rini memikirkan satu hal. Tinggal menunggu waktu. Acara ulang tahun perusahaan akan segera datang. Dan di hari itu, Rini tak akan hanya hadir sebagai istri, tapi sebagai kejutan besar yang akan mengubah segalanya. 3 hari lagi sebelum acara ulang tahun perusahaan tempat Fajar bekerja. Rini sudah menandai tanggal itu sejak sebulan lalu. Bahkan sebelum undangan resmi diberikan pada keluarga besar karyawan. Ia tahu, itu akan menjadi momen yang tepat. Momen di mana semua topeng akan runtuh. Dan semua mata akan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu, ia duduk di meja kerja kecilnya, menyusun ulang dokumen yang akan dibawanya. Gugatan cerai sudah ditandatangani dan dilegalisir. Surat bukti pengajuan PKH juga sudah diketik dan dicetak rapi, bukan untuk dikirim ke Kementerian Sosial, tapi untuk mempermalukan suaminya di depan semua koleganya. Ia bahkan menyelipkan beberapa bukti digital di dalam flash disk, disimpan dalam map merah bersama surat-surat lainnya. Desi datang ke rumah membawa kabar terbaru. Rin, tahu nggak? Si Anissa itu udah mulai ngumbar-ngumbar ke orang kantor soal rencananya nikah sama Fajar. Katanya, mereka bakal nikah diam-diam setelah acara ulang tahun kantor. Lo harus cepat. Rini tersenyum. Aku nggak akan buru-buru. Tapi aku juga nggak akan terlambat. Mereka benar-benar nggak tahu diri. Rin. Sekretaris murahan sok kayak nyonya besar. Gua lihat foto barunya di Instagram. Captionnya, soon to be Mrs. F. Pengen gua bakar tuh HP-nya. Biarin, Des. Biar dia puas-puasin pamer. Sebentar lagi dia bakal pamer malu. Desi tertawa geli, tapi masih dengan emosi yang belum reda. Gue salut lo masih bisa kalem. Karena ini bukan tentang marah lagi, Des. Ini tentang menaruh harga diri di tempatnya. Hari-hari menjelang acara, Rini mulai berubah. Ia tak lagi mengenakan daster kusam. Ia mulai tampil lebih segar. Bukan untuk Fajar, bukan pula untuk membuat cemburu. Tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai memakai lipstik tipis, merawat kulitnya, bahkan mengubah gaya berhijab. Tetangga sempat mengira Rini sedang naik daun, tapi Rini hanya membalas dengan senyum. Fajar juga mulai menunjukkan kegugupan yang aneh. Ia sering memandangi Rini dalam diam. Mungkin heran kenapa istrinya yang dulu selalu terlihat lelah dan lesu, kini tampil begitu tenang dan percaya diri. Tapi egonya terlalu tinggi untuk bertanya. Pagi hari sebelum acara, Fajar mengambil jas hitam barunya dari lemari. Jas itu mahal, dipesan khusus untuk perayaan perusahaan. Ia bersiul kecil sambil bercermin, lalu melirik Rini yang sedang menyiapkan pakaian. Kamu nggak perlu datang ke acara kantor, Rin. Ini formal banget, bukan buat pasangan. Rini menoleh. Oh ya. Iya. Nanti juga bos-bos semua pada datang. Gak enak kalau istri dateng. Nanti kamu bingung sendiri. Rini tersenyum. Tenang aja, Mas. Aku cuma mau ngantar kamu sebentar, bukan ikut duduk manis. Serius? Serius. Fajar mengangguk, walau tampak ragu. Tapi ia tidak curiga lebih jauh. Saat malam tiba, gedung pertemuan megah di pusat kota itu mulai dipenuhi oleh tamu undangan. Balon, bunga, dan lampu sorot menghiasi pintu masuk. Ada karpet merah terbentang, dan fotografer hilir mudik mengambil gambar.
Semua karyawan berpakaian formal. Musik lembut mengalun di ruang dalam. Sebuah panggung besar sudah berdiri di depan, dengan latar tulisan, "Selamat ulang tahun PT Citra Utama Globalindo ke-12. Fajar berdiri dengan percaya diri. Ia mengenakan jas hitam mengkilap, dasi biru, dan senyum menawan. Anissa berdiri di sampingnya, mengenakan gaun warna silver yang terbuka di bagian dada, rambut disanggul anggun, dan senyum penuh percaya diri seperti istri pejabat. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Hingga suara sepatu hak terdengar di lorong. Semua kepala menoleh. Rini melangkah masuk ke aula utama dengan tenang. Ia mengenakan gamis hitam berbordir emas, hijab elegan yang menjuntai, dan heels kecil yang mempertegas langkahnya. Di tangannya, sebuah map merah. Di matanya, tidak ada sedikit pun air mata. Hanya sorot tajam dan mantap. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa karyawan mengenal wajahnya. Yang lain bertanya-tanya. Tapi perhatian mereka tidak bisa lepas dari satu hal, ekspresi Fajar yang berubah tegang seketika. Anissa berbisik. "Itu siapa?" "Koi." "Rin, ngapain kamu kesini?" bisik Fajar terbata. Rini tersenyum. "Kata Mas, ini acara penting. Masa istri gak boleh hadir?" Fajar menarik lengan Rini menjauh dari keramaian. "Kamu gak seharusnya datang. Kamu mau bikin malu." "Bukan aku yang bikin malu, Mas. Aku udah bilang jangan ganggu kerjaanku." "Tenang. Aku bukan ganggu kerja. Aku bawa hadiah." Fajar terdiam. Tatapannya cemas. Rini membuka map merah, lalu menyerahkan 2 dokumen ke tangan Fajar. "Yang ini surat PKH. Aku udah daftarin diri sebagai penerima bantuan pemerintah. Soalnya aku dianggap janda miskin yang ditelantarkan suaminya. Biar negara tahu, aku berhak hidup." Fajar membuka matanya lebar. "Apa maksudmu?" "Dan yang ini," ucap Rini sambil menyerahkan lembaran kedua, "adalah surat gugatan cerai. Sudah aku daftarkan ke pengadilan agama. Tanggalnya tepat hari ini. Hadiah buat ulang tahun kantor Mas." Fajar gemetar. "Kamu serius?" "Lebih dari serius." Anissa mendekat dengan wajah bingung. "Mas, ada apa?" Rini menatap perempuan itu. "Dan kamu? Aku nggak tahu siapa yang ngajarin kamu jadi perempuan simpanan di usia semuda itu. Tapi kamu berhasil. Selamat ya. Cuma sayang, Mas Fajar bukan hadiah yang bisa kamu banggakan. Dia suami orang. Tapi tenang, sebentar lagi janda." Anissa melongo. Wajahnya merah padam. Orang-orang mulai menoleh. Beberapa staf sudah mulai merekam dari jauh. Desi berdiri di belakang, ikut menyaksikan semuanya, siap menyebarkan video jika perlu. Fajar ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Ia terpojok. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Rini memandangi sekeliling, lalu dengan suara tegas, ia berkata, "Bapak dan Ibu yang saya hormati, maaf mengganggu. Saya hanya ingin sampaikan bahwa suami saya, Bapak Fajar, yang berdiri di sini bersama wanita ini, selama berbulan-bulan telah menjalin hubungan gelap. Sementara saya di rumah, disia-siakan, dianggap tak pantas. Malam ini saya ingin kembalikan kehormatannya. Biarlah semua tahu, saya bukan perempuan bodoh yang diam saat diinjak-injak." Ruangan hening. Semua mata menatap Rini. Beberapa bahkan menepuk tangan pelan. Ada yang menahan tawa, ada pula yang menggeleng tak percaya. Rini berbalik. Langkahnya pelan tapi tegas. Dan Fajar hanya bisa berdiri kaku. Tangannya masih memegang surat cerai yang terasa lebih panas dari api. Anissa berdiri terdiam, wajahnya kehilangan warna. Gaun mewahnya tak bisa lagi menyembunyikan rasa malu. Dan malam itu, di tengah sorotan lampu dan mata yang menyaksikan, Rini tahu, inilah awal dari akhir. Suara langkah kaki Rini bergema saat ia meninggalkan aula megah itu. Meski jantungnya berdegup kencang, ia berjalan mantap melewati lorong panjang menuju pintu keluar. Sorot mata yang menatapnya tidak lagi kasihan, bukan pula hinaan. Ada decak kagum, ada rasa salut, dan ada juga kebisuan yang menjadi saksi bahwa seorang istri telah berdiri di atas kebenarannya. Desi sudah menunggu di mobil. Pintu terbuka, dan tanpa kata-kata, ia merangkul Rini erat. "Kamu hebat banget, Rin.
Gila? Gue aja tadi gemeteran lihat ekspresi Fajar kayak orang kesamber petir. Rini hanya tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Bukan karena menyesal, bukan karena sedih, tapi karena beban yang selama ini menggunung di dadanya, akhirnya mulai runtuh satu demi satu. Di dalam gedung, suasana masih riuh. Beberapa orang saling berbisik. Ada yang mengerutkan dahi, ada pula yang tertawa diam-diam. Fajar berdiri mematung, masih memegang map merah berisi surat gugatan cerai dan salinan surat pengajuan PKH itu. Beberapa staf mulai menjauh. Bahkan atasannya sendiri, Pak Riyadi, berjalan ke arahnya dengan tatapan tajam. Kamu bercanda, Fajar? Fajar menggeleng cepat. Enggak, Pak, saya bisa jelaskan. Enggak usah dijelasin. Malu-maluin perusahaan. Mau ada acara sebesar ini, kamu bikin masalah pribadi diumbar di depan orang-orang. Dan kamu, Anissa, Pak Riyadi melirik tajam ke arah sekretaris muda itu. Mulai besok, kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Surat pemecatan menyusul. Anissa memucat. Tapi, Pak, jangan sok polos. Kantor ini bukan tempat kamu main drama picisan. Mau pacaran? Bikin perusahaan sendiri. Anissa hampir menangis. Fajar mencoba membela, tapi percuma. Malam itu, mereka berdua dihancurkan oleh fakta yang selama ini mereka sembunyikan. Dan sayangnya, kehancuran itu disaksikan oleh seluruh jajaran manajemen perusahaan. Sementara itu, di rumah, Rini duduk di meja makan sambil membuka ponsel. Ratusan notifikasi masuk. Beberapa teman lama mengirim pesan. Banyak dari mereka menyatakan salut. Ada juga yang minta maaf karena dulu sempat menilai rumah tangganya sempurna. Tapi satu pesan menarik perhatiannya. Kak Rini, saya salah satu istri karyawan di kantor Mas Fajar. Malam ini saya lihat langsung kejadian itu. Terima kasih, Kak. Karena keberanian kakak, saya juga jadi berani bicara ke suami saya yang mulai berani main api. Semoga kakak selalu diberi kekuatan. Kami mendukung. Rini menatap layar ponsel itu lama. Matanya berkaca-kaca. Tapi bukan air mata putus asa. Itu adalah air mata yang penuh kekuatan. Ia tidak sendirian. Esok paginya, Fajar pulang ke rumah. Masih dengan jas yang sama, masih dengan wajah muram yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia membuka pintu dengan perlahan, dan menemukan Rini duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Rini tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan pandangan datar. Aku bisa jelaskan soal semalam. Kamu nggak perlu jelaskan apapun. Semuanya udah cukup jelas. Fajar duduk di seberangnya, tapi tak berani menatap langsung. Aku salah, Rin. Tapi kamu nggak harus bikin semuanya jadi bahan tontonan. Oh, jadi kamu lebih malu ditonton orang daripada menyanyiakan istrimu sendiri? Fajar terdiam. Aku masih pengen kita baikan. Kita bisa bicara baik-baik. Baik-baik? Setelah berbulan-bulan kamu bohong? Setelah kamu bilang aku kampungan, gak selevel sama kamu? Setelah kamu bawa perempuan lain dan kamu permalukan aku diam-diam? Fajar menghela napas panjang. Aku cuma terjebak, Rin. Anissa manja. Aku ngerasa dihargai. Kamu cari penghargaan di luar rumah? Salahmu. Bukan rumah tangganya yang salah. Tapi kamu yang gak pernah berusaha menjaga. Suasana sunyi. Kalau kamu masih punya sisa harga diri, Mas, tanda tangani surat itu. Fajar diam lama. Matanya merah, napasnya berat. Ia tahu Rini tak main-main. Tak ada lagi celah untuk membujuk. Maka dengan tangan gemetar, ia membuka map merah itu, menatap surat gugatan cerai yang sudah resmi, lalu mencap jempolnya di atas kertas. Rini menunduk. Tidak tersenyum, tidak juga menangis. Hanya diam. Aku akan keluar dari rumah ini, Rin. Tapi satu hal. Apa? Aku akan selalu nyesel ninggalin kamu. Rini berdiri, melangkah ke kamar, lalu mengambil koper kecil. Ia menyerahkannya pada Fajar di depan pintu. Ini baju-baju kamu. Sisanya tinggalin. Aku nggak butuh apapun dari kamu. Termasuk maaf. Fajar menggenggam koper itu dengan tangan berat. Lalu keluar. Pintu ditutup pelan.
Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun pernikahan, rumah itu benar-benar hening. Tapi bagi Rini, keheningan itu bukan kesepian. Itu adalah kemerdekaan. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai, membiarkan cahaya matahari pagi menyinari wajahnya. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi ia juga tahu, langkah pertamanya sudah benar. Dan dunia akan tahu, seorang istri yang diam bukan berarti lemah. 2 minggu setelah Fajar resmi meninggalkan rumah, suasana perlahan berubah. Awalnya sunyi, tapi bukan sunyi yang menyakitkan. Justru, rumah itu terasa lebih damai. Tidak ada suara pintu dibanting. Tidak ada bentakan dingin. Tidak ada tatapan sinis yang selama ini Rini terima setiap hari. Pagi-pagi sekali, Rini sudah berada di depan cermin. Mengenakan blus rapi dan celana panjang hitam. Wajahnya tampak segar, sedikit makeup di pipi, dan hijab polos yang dililit anggun. Ia menatap dirinya sendiri cukup lama. Aku bukan lagi istri yang menunggu suami pulang sambil menahan tangis. Aku bukan lagi perempuan yang takut dibilang kampungan. Aku sudah bangkit. Hari itu, Rini datang ke sebuah acara pelatihan kewirausahaan perempuan yang diadakan oleh lembaga sosial tempat ia mendaftar program Keluarga Harapan. Walau sebenarnya, ia tidak terlalu membutuhkan bantuan itu. Tapi ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, tanpa seorang Fajar pun di sisinya. Desi ikut menemaninya. Mereka duduk di barisan depan. Di panggung, seorang pembicara perempuan berbicara lantang. Kita perempuan bukan hanya pendamping suami. Kita juga punya hak atas hidup kita sendiri. Kalau kita terus mengorbankan segalanya demi orang yang tak tahu menghargai, maka siapa yang akan menyelamatkan diri kita? Rini mendengarkan kalimat itu sambil tersenyum kecil. Rasanya seperti sedang bercermin. Dulu ia percaya bahwa berkorban adalah bagian dari cinta. Tapi kini ia sadar, cinta yang sehat tidak seharusnya mengorbankan harga diri. Usai acara, seorang panitia menghampirinya. Mbak Rini ya? Kami tertarik dengan kisah Mbak. Boleh kami ajak Mbak jadi pembicara di sesi berikutnya? Rini terkejut. Saya? Tapi saya bukan siapa-siapa. Justru karena itu, kisah Mbak sangat menginspirasi. Banyak ibu rumah tangga yang gak berani bersuara, gak berani melawan ketidakadilan. Mbak bisa jadi contoh nyata bahwa perempuan bisa bangkit. Rini mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia masih tak percaya. Tapi satu hal yang ia tahu, hidupnya memang sudah berubah. Sore hari, ia pulang ke rumah dan menemukan satu surat putih di depan pintu. Amplop tanpa nama pengirim, tapi aroma parfum yang menyengat cukup familiar. Ia membukanya pelan-pelan. Di dalamnya, selembar surat tulisan tangan. Rin, maafkan aku. Aku sadar semua kebodohan yang aku lakukan. Anissa sudah pergi. Dia bahkan sudah menjual semua barangnya dan meninggalkan kota ini. Aku mencoba menghubungimu tapi kamu blok semua. Aku nggak minta kamu terima aku lagi. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Kalau kamu mau bicara, aku akan tunggu. Fajar. Rini menatap surat itu lama. Ia tidak tersenyum, tidak juga menangis. Ia hanya meremas surat itu perlahan, lalu meletakkannya di atas meja. Orang seperti kamu cuma menyesal setelah kehilangan. Tapi aku sudah menemukan diriku kembali. Dan kamu bukan bagian dari itu. Esok harinya, Rini menghadiri undangan pelatihan berikutnya. Dan kali ini ia berdiri di panggung. Ia menceritakan kisahnya dengan tenang. Tentang rasa sakit, tentang pengkhianatan, tentang dirinya yang dulu kehilangan jati diri hanya karena terlalu mencintai orang yang salah. Peserta yang hadir menangis. Beberapa mengangguk-angguk. Seorang ibu separuh baya bahkan memeluk Rini usai acara. Kamu luar biasa. Nak, kamu membuka mata banyak perempuan. Saya bangga ada wanita seperti kamu. Rini tersenyum. Dan di saat itu, ia tahu ia tidak sendirian. Kabar tentang keberaniannya menyebar cepat. Media lokal meliput kisahnya. Ia bahkan diundang ke podcast ibu-ibu pengusaha. Wajahnya muncul di video YouTube bertajuk, Perempuan yang Membungkam Suami Selingkuh dengan Elegan. Komentar-komentar positif membanjiri videonya. Fajar melihat semua itu. Dari ponselnya yang kini hanya menampilkan notifikasi sunyi. Rumah sewa kecilnya sepi. Anissa benar-benar pergi, tanpa jejak.
Dan semua rekan kerjanya menjauh. Bahkan beberapa mitra bisnis perusahaan menolak bekerja sama karena skandal yang mencuat di ulang tahun perusahaan itu. Ia mencoba menghubungi Rini berkali-kali. Tidak ada jawaban. Nomor ponselnya sudah diblokir. Emailnya tak pernah dibalas. Bahkan ia nekat datang ke rumah, tapi yang ia temukan hanya gerbang tertutup dan selembar kertas bertuliskan, "Tamu tak dikenal dilarang masuk." Fajar memeluk dirinya sendiri di kursi mobil. Rasa sesal menghujam begitu dalam. Dulu ia merasa punya segalanya. Istri setia, rumah nyaman, pekerjaan mapan. Tapi kini, semuanya lenyap karena satu kesalahan yang ia anggap biasa. Menyelingkuhi perempuan yang ia kira tak akan pernah melawan. Dan dari jauh, ia melihat Rini keluar dari rumah, tersenyum, mengenakan pakaian anggun dan membawa tas kerja. Wajahnya bersinar. Ia dikelilingi oleh keberanian dan harga diri yang dulu pernah ia injak-injak. Fajar ingin berlari, ingin memohon. Tapi ia tahu, Rini yang sekarang bukan Rini yang dulu. Ia bukan lagi perempuan yang akan berlutut demi mempertahankan pernikahan. Ia adalah perempuan yang berdiri tegak, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkannya. Dan saat mobil Rini melaju pelan, Fajar hanya bisa menatap bayangan dirinya sendiri di kaca. Menyesal. Sendiri. Langit sore terlihat hangat. Di atas meja kayu di halaman belakang rumahnya, Rini menata buku-buku dan file presentasi. Es teh di sampingnya sudah tinggal setengah, dan suara burung di pepohonan belakang menjadi latar alami yang menenangkan. Ia baru saja menyelesaikan sesi Zoom bersama komunitas UMKM perempuan yang rutin ia bimbing sejak 2 minggu lalu. Hidupnya berubah drastis. Bukan karena uang, bukan karena pencitraan. Tapi karena ia telah kembali menemukan dirinya. Ia, Rini, perempuan biasa yang dulu hanya dikenal sebagai istri Fajar, kini berdiri dengan namanya sendiri. Ia tak pernah menyangka bisa jadi pembicara, narasumber, bahkan pembina program pendamping perempuan korban kekerasan rumah tangga. Tapi kenyataan itu sekarang menjadi rutinitas hariannya. Sore itu, Rini memandang kalender yang terpasang di dinding. Tanggal pengadilan sudah dekat. 2 hari lagi, ia akan hadir dalam sidang perceraian pertamanya. Gugup? Bimbang? Tidak juga. Yang ia rasakan justru keyakinan penuh bahwa langkah yang ia ambil adalah keputusan paling benar dalam hidupnya. Desi datang membawa 2 kotak nasi dan 1 kantong minuman. "Gue bawain makanan dari warung si Lela," katanya. Sekarang Mbak Rini makin cakep dan susah diajak ngobrol, kata Desi sambil tertawa. Rini tersenyum. Orang kalau udah gak hidup dalam tekanan, auranya beda, Des. Betul. Dan lo bukti hidupnya. Gue masih ingat pas lo cuma bisa nangis dalam kamar sambil nutupin suara. Sekarang? Gila. Semua perempuan tetangga pengen bisa kayak lo. Perjuangan belum selesai, Des. Aku belum resmi cerai. Tapi aku udah merasa lepas. Desi menatap sahabatnya itu lama. Ada haru di balik tawanya. Ia tahu betul proses panjang yang sudah dilalui Rini. Dari istri setia yang disia-siakan, menjadi perempuan berani yang membuat orang bersorak kagum. 2 hari kemudian, Rini berdiri di depan gedung pengadilan agama. Ia mengenakan blazer hitam sederhana dan celana panjang krem. Penampilannya bersih, rapi, dan elegan. Tangannya menggenggam map berisi dokumen pribadi dan bukti tambahan. Tidak ada air mata. Tidak ada wajah murung. Hanya ketegasan. Fajar sudah menunggu di dalam. Wajahnya pucat, matanya cekung. Setelan jasnya tampak menggantung di tubuh yang lebih kurus dari sebelumnya. Ia berdiri saat Rini masuk, mencoba menyapa, tapi hanya mendapat anggukan ringan. Sidang berjalan cepat. Rini menjawab semua pertanyaan hakim dengan tenang. Fajar hanya bisa duduk membisu. Ketika hakim bertanya apakah masih ingin mempertahankan rumah tangga, Fajar hanya menjawab, "Saya menyesal, Yang Mulia, tapi saya tahu, Rini sudah tidak mau lagi bersama saya." Rini menoleh sebentar, lalu menjawab mantap, "Saya sudah terlalu lama bertahan, Yang Mulia. Sekarang, saya ingin melanjutkan hidup saya dengan tenang." Putusan sidang dibacakan. Perceraian disahkan. Rini resmi menjadi seorang janda. Tapi tidak ada rasa malu di hatinya. Yang ada justru kelegaan. Saat keluar dari ruang sidang, Fajar menyusul. "Rin, boleh aku bicara sebentar?"
Rini berhenti. Menoleh. Tapi tatapannya datar. Kita sudah tidak punya urusan, Mas. Apapun yang mau kamu bicarakan, sudah tidak penting. Aku cuma mau bilang kamu hebat. Dan kamu terlambat menyadari. Rini berbalik dan berjalan menjauh. Fajar hanya bisa menatap punggung perempuan yang dulu ia remehkan, kini melangkah mantap tanpa pernah menoleh ke belakang. Hari-hari setelah sidang perceraian menjadi babak baru dalam hidup Rini. Ia mulai merintis usaha kecil-kecilan dengan bantuan beberapa rekan dari komunitas. Produk rumahan yang dulu ia jual seadanya kini sudah punya label sendiri. Kemasan rapi, branding kuat, dan yang paling penting, pembeli setia. Ia juga sering diundang menjadi pembicara di acara pemberdayaan perempuan. Namanya makin dikenal. Beberapa kali, ia diminta menjadi mentor untuk para perempuan yang hendak memulai usaha dari nol. Suatu malam, Rini duduk di depan layar laptop. Sebuah email masuk dari stasiun TV lokal. Mereka ingin mewawancarainya dalam program Wanita Kuat Indonesia. Rini tersenyum kecil. Ia terdiam sejenak, lalu mengetik balasan. Dengan senang hati. Selama saya bisa membantu perempuan lain bangkit, saya akan hadir. Waktu terus berjalan. Rumah itu kini jadi tempat yang lebih hidup. Rini bahkan mengadopsi seekor kucing betina bernama Pagi, simbol awal hidup barunya. Dapur sering dipenuhi aroma kue kering yang siap dikirim ke reseller. Dan halaman belakang yang dulu kosong, kini dipenuhi pot-pot tanaman herbal dan bunga warna-warni. Di sisi lain kota, Fajar masih berjuang dengan pekerjaan yang tersisa. Jabatan manajer dicopot. Ia dipindahkan ke divisi teknis. Gajinya dipotong, dan citranya hancur. Ia mencoba memulai kembali, tapi semuanya berat. Banyak yang menolaknya karena skandal di masa lalu. Anissa sudah menghilang seperti debu. Keluarganya pun enggan bicara banyak. Bahkan ibunya hanya berkata pendek, "Itu akibatmu sendiri." Di malam-malam sepi, Fajar sering membuka akun Instagram Rini secara diam-diam. Ia melihat senyuman mantan istrinya bersama perempuan-perempuan lain yang ia bantu. Foto Rini sedang memberikan pelatihan. Video testimoni peserta. Bahkan komentar-komentar netizen yang menyanjung keberaniannya. Dan di setiap unggahan itu, Fajar hanya bisa menatap kosong. Ia tidak bisa memutar waktu. Ia tidak bisa menghapus kesalahan. Ia hanya bisa menerima bahwa orang yang dulu ia rendahkan, kini jauh lebih tinggi darinya dalam segala hal. Di rumahnya, Rini menutup laptop. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap bintang yang bertaburan di langit malam. Aku sudah sampai sejauh ini. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Tak ada nama Fajar lagi di hidupnya. Tak ada luka yang tertinggal. Yang ada hanya jejak-jejak perjuangan yang kini menjelma menjadi cahaya. Dan Rini tahu, ia sudah menang. Angin pagi menyusup dari celah jendela yang terbuka. Suara ayam berkokok terdengar samar dari kejauhan. Rini sudah bangun sejak azan subuh. Ia duduk di ruang tamu dengan laptop menyala di hadapannya. Kalender kerja yang dulu kosong kini penuh dengan catatan kecil, sesi pelatihan online, live Instagram, workshop UMKM, dan undangan dinas sosial provinsi. Kesibukannya bukan lagi tentang mencuci piring sambil menangis atau menyetrika baju sambil berharap suaminya pulang lebih awal. Kesibukannya kini tentang jadwal pertemuan, proposal pelatihan, dan membimbing puluhan perempuan lainnya untuk bangkit dari kisah pilu rumah tangga. Ia membenahi jilbabnya dan mengambil satu kotak paket dari sudut ruang tamu. Labelnya tertulis, Rini Kita Homemade Cookies by Rini. Produk andalannya kini sudah dipasarkan ke beberapa kota besar. Ia bahkan sudah bekerja sama dengan platform marketplace lokal dan punya pelanggan tetap di luar pulau. Saat Rini bersiap untuk pengiriman, sebuah motor kurir berhenti di depan rumah. Seorang pria muda menyerahkan satu kotak kecil dengan amplop bersegel emas. Bu Rini ya? Ini undangan khusus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mereka ingin ibu hadir sebagai pembicara utama dalam seminar nasional. Rini tersenyum, mengambil kotak itu. Terima kasih, Mas. Ia masuk ke rumah, membuka perlahan. Di dalamnya ada undangan resmi dengan logo kementerian dan ucapan selamat, karena dirinya dinobatkan sebagai salah satu tokoh inspiratif perempuan mandiri versi lembaga nasional. Tangannya bergetar sesaat. Bukan karena terkejut, tapi karena terharu.
Dulu ia merasa kecil. Kini, namanya disebut dalam ruang-ruang besar yang dulu bahkan tak berani ia impikan. Desi datang siang harinya. Ia nyaris melompat saat mendengar kabar itu. Rin. Gil. Lo masuk majalah nasional sebagai inspirasi perempuan tahun ini. Gue lihat tadi di media sosial, lo difoto sama tokoh-tokoh besar. Bahkan ada selebgram yang ngomentarin lo. Rini tertawa pelan. Aku juga masih nggak nyangka. Dulu aku cuma perempuan biasa yang takut bersuara. Tapi sekarang lo bikin banyak perempuan belajar mencintai diri sendiri. Lo bikin banyak suami brengsek ketakutan karena istri mereka jadi kuat kayak lo. Desi benar. Bahkan kini banyak perempuan yang mengirim pesan ke Rini. Cerita-cerita masuk ke emailnya setiap hari. Ibu rumah tangga, guru honorer, janda muda, buruh pabrik, hingga wanita karir. Semuanya mengisahkan perjuangan mereka. Beberapa meminta nasihat, beberapa hanya ingin didengarkan. Rini tak pernah membayangkan suaranya akan sejauh ini. Tapi ia tidak lupa satu hal. Semua ini bermula dari luka. Malam harinya, Rini membuka akun media sosial pribadinya. Ia tidak lagi memakai nama Rini Fajar. Kini ia hanya mencantumkan satu nama, Rini sendiri. Nama itu sederhana, tapi maknanya dalam. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia hidup sebagai dirinya sendiri, bukan bayang-bayang siapapun. Ia membuka pesan masuk. Pesan paling atas dari akun tak dikenal. Rin, ini aku, Fajar. Aku tahu kamu gak mau lagi dikaitkan sama aku. Tapi aku lihat kamu di berita, dan aku cuma bisa bilang satu hal. Kamu layak dapat hidup yang jauh lebih baik. Aku dulu buta. Dan kamu udah terlalu baik buat aku. Maafkan aku, walau aku tahu kamu gak butuh maafku lagi. Rini menatap pesan itu lama. Lalu ia hapus. Bukan karena dendam, tapi karena ia tak ingin satupun jejak masa lalu menghalangi langkahnya lagi. Esok harinya, ia berdiri di atas panggung besar, mengenakan setelan elegan dan kerudung krem polos. Di hadapannya duduk ratusan perempuan dari berbagai latar belakang. Lampu sorot mengarah padanya. Sorot mata penuh harapan tertuju kepadanya. Ia berbicara dengan suara lantang tapi lembut. Aku pernah ditinggalkan. Aku pernah diinjak-injak. Dikhianati. Dianggap remeh. Tapi aku memilih untuk bangkit. Dan saat aku bangkit, aku sadar semakin aku ditinggalkan, semakin aku diterangi. Karena orang yang meninggalkan kita bukan berarti kita tak bernilai. Kadang, mereka pergi, agar kita bisa melihat cahaya kita sendiri. Semua orang berdiri. Tepuk tangan membahana. Beberapa menangis. Beberapa merekam. Tapi Rini tetap berdiri tenang. Di luar gedung, langit mulai gelap. Tapi hati Rini tak lagi gelap. Ia tahu kini hidupnya bukan tentang menyenangkan siapa-siapa. Bukan tentang status di KTP, bukan tentang menjaga rumah tangga demi omongan orang. Tapi tentang dirinya. Tentang harga dirinya. Tentang perempuan yang kini melangkah tanpa bayang siapapun, kecuali langkahnya sendiri. Dan semakin ia berjalan, cahaya itu semakin terang. Pagi itu, suasana di balai kota ramai. Spanduk besar terpajang di gerbang masuk bertuliskan, Anugerah Perempuan Tangguh Indonesia tahun ini. Para tamu undangan berdatangan dengan pakaian rapi. Beberapa tokoh penting dari kementerian hadir. Para wartawan lalu lalang di area pintu utama. Di antara tamu undangan, Rini hadir dengan gamis berwarna navy lembut dan jilbab satin abu-abu. Penampilannya anggun dan sederhana, tapi aura wibawanya memancar kuat. Tak ada lagi jejak Rini yang dulu lemah, yang pernah hidup dalam diam. Yang berdiri di sini sekarang adalah sosok yang telah melewati badai, namun tetap berdiri tanpa retak. Ia melangkah perlahan ke dalam aula. Sebagian orang mengenalnya dari media. Beberapa menyambutnya dengan senyum penuh kagum. Acara dimulai. Nama-nama dipanggil, satu persatu penerima penghargaan maju ke panggung. Lalu, pembawa acara menyebut nama Rini. Dengan bangga kami undang Ibu Rini, perempuan inspiratif yang berhasil membalikan luka menjadi kekuatan, kehancuran menjadi prestasi, dan pengkhianatan menjadi cahaya yang menerangi ribuan perempuan lainnya. Tepuk tangan membahana. Rini melangkah naik ke panggung dengan mata berkaca-kaca. Tangannya menerima trofi kecil berbentuk bunga mekar dari perwakilan kementerian. Ia berdiri di depan podium,
memandang hadirin yang hadir. Beberapa detik ia diam, mengatur napas. Ada masanya saya pernah merasa hidup saya sudah berakhir. Ketika rumah yang saya bangun dengan cinta justru hancur karena dikhianati. Saat saya dianggap tak pantas, diremehkan, dan ditinggalkan. Tapi saya berdiri di sini bukan untuk mengutuk masa lalu. Saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa luka bukan akhir. Luka bisa jadi mahkota. Suara tepuk tangan kembali terdengar. Perempuan sering diajarkan untuk bertahan. Tapi jarang diajarkan untuk bangkit. Saya tidak menyesali apa yang saya alami. Karena jika saya tidak jatuh, saya tidak akan pernah tahu bahwa saya bisa terbang setinggi ini. Ia menatap langsung ke kamera yang menyorotnya. Untuk kalian semua yang pernah disakiti, ditinggalkan, diremehkan, kalian bukan perempuan lemah. Kalian hanya belum sadar seberapa kuat kalian sebenarnya. Jangan takut melangkah. Jangan takut kehilangan. Karena kadang kehilangan justru membuka jalan ke versi terbaik dari diri kita sendiri. Ia mengakhiri dengan senyum tipis. Tepuk tangan menggema lebih kuat dari sebelumnya. Sepulang dari acara, Rini duduk di ruang tamu rumahnya. Di meja kecil, trofi itu berdiri megah. Tak lama, Desi datang membawakan buket bunga besar. Buat perempuan terhebat abad ini, seru Desi sambil menyerahkan bunga. Rini tertawa. Kamu berlebihan, Des. Gak ada berlebihan buat perjuangan lo, Rin. Gue jadi saksi hidup semua proses lo. Dan sekarang, lihat lo, kayak Dewi. Rini hanya tersenyum sambil menatap bunga itu. Desi kemudian menatap serius. Lo yakin gak nyesel? Maksud gue, lo dan Fajar, udah selesai beneran? Rini terdiam sesaat, lalu menggeleng pelan. Aku gak nyesel. Karena kalau aku tetap bersama dia, aku gak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Aku gak akan pernah ketemu versi diriku yang seperti ini. Desi mengangguk. Lo benar. Lo udah jauh lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, Rini mengadakan kelas offline pertamanya. Aula kecil di pinggiran kota itu penuh. Para perempuan dari berbagai usia datang dengan wajah penuh semangat. Rini berdiri di depan mereka, memulai kelas pertamanya. Sebelum kalian belajar tentang bisnis, belajar dulu untuk berdamai dengan diri kalian sendiri. Karena semua yang hebat bermula dari hati yang pulih. Ia menyapu pandangan ke seluruh peserta. Wajah-wajah penuh harapan. Mata-mata yang menyimpan kisah seperti yang pernah ia rasakan. Dan saat kelas usai, seorang wanita muda mendekat. Wajahnya penuh bekas luka. Mbak Rini, saya juga ditinggal suami. Saya sempat hampir bunuh diri. Tapi waktu lihat video Mbak, saya bangkit. Dan sekarang saya jualan nasi uduk di pasar. Belum besar, tapi saya gak sedih lagi. Rini memeluk wanita itu. Kamu udah menang. Karena kamu udah berani hidup. Hari demi hari berjalan. Rini tak lagi punya ruang di hatinya untuk benci. Ia tak pernah menyebut nama Fajar lagi. Bahkan ketika ia tahu pria itu kini hanya bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan kecil, ia hanya tersenyum dan berkata dalam hati, kita menuai apa yang kita tanam. Di atas meja kerjanya, Rini menempel satu kutipan besar. Perempuan hebat bukan yang tidak pernah menangis, tapi yang tetap berjalan meski air matanya habis. Dan Rini terus berjalan. Bukan sebagai istri siapa-siapa, tapi sebagai dirinya sendiri. Selesai.